Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel Mela Taskia. Seperti judulnya, kali ini aku bakal ngebahas tentang alergi pada anak. Sebenarnya bisa nggak sih anak yang dari bayi tidak memiliki alergi susu sapi, tiba-tiba ketika usia hampir 4 tahun dia memiliki alergi susu sapi? Apa penyebabnya dan apa sih solusinya? Video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi aku dan semoga bisa membantu ya. Jadi jangan skip video ini, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram aku. Nanti linknya aku bakal taruh di description box. And ya langsung aja kita ke videonya. Hai semuanya, sebelumnya aku mau cerita dulu kalau aku memiliki dua anak. Anakku yang pertama, dia tidak memiliki alergi sama sekali dari bayi, dan dari bayi dia mengkonsumsi susu bebelak. Tapi tiba-tiba di usianya yang hampir 4 tahun dia dinyatakan alergi susu sapi oleh DSA. Dan anak keduaku dia memang memiliki alergi susu sapi sejak bayi. Oke, ceritanya anak pertamaku udah mulai masuk sekolah dan disarankan dengan bu guru itu membawa bekal dari rumah. Karena masa pandemi, jadi istirahat itu ditiadakan. Dan waktu itu aku menawari anakku ingin membawa bekal apa, dan dia meminta susu UHT. Kalian tahu kan susu UHT, susu yang kayak kotak kecil itu? Dia bisa meminum itu sehari sekali, kadang 2 kali. Itu beda dengan susu bebelak. Itu susu bebelaknya belum kehitung ya. Lalu pada suatu ketika anakku mengalami batuk. Batuk tanpa pilek dan panas. Jadi batuk aja ya. Setelah tahu anakku mengalami batuk, aku meminumkan obat mukos karena anakku sebelumnya emang cocok banget pakai obat mukos ini. Tapi hampir 1 bulan anakku juga nggak kunjung sembuh, padahal sudah kupakaikan obat mukos ini. Dan batuknya juga makin parah, jadi sering muntah kayak gitu. Karena kebetulan hari itu hari Sabtu, DSA anak aku libur, jadi aku membawa anak aku ke dokter umum. Di dokter umum pun beliau juga nggak ngomong anakku alergi, beliau hanya ngomong kalau anakku itu kayak kebanyakan makan jelly kayak gitu. Dalam hatiku mungkin iya ya, karena dia kan masih anak-anak, nggak sering sih, pernah kayak gitu jajan jelly juga sebelumnya. Mungkin iya karena faktor itu. Oh ya, di dokter umum tadi diresepkan puyer kayak gitu ya. Setelah sampai rumah aku minumkan, tapi juga nggak ada perubahan, padahal sudah 3 hari aku minumkan. Padahal biasanya anakku kalau bapil itu paling lama sekitar 3 hari ya, parah-parahnya kayak gitu. Dan gak sampai ke dokter, biasanya aku pakaiin obat Rinos dan Mukos aja itu udah sembuh. Tapi kok ini enggak, itu ya yang bikin aku bertanya-tanya. Akhirnya tibalah di hari Senin. Waktu itu aku membawa anakku ke DSA dan anakku dicek sana sini. Akhirnya DSA menyatakan kalau anakku alergi susu sapi. Aku kaget dong, dia dari bayi nggak ada alergi susu sapi, tiba-tiba usia yang hampir 4 tahun dia ada alergi susu sapi. Dan ternyata jawaban DSA adalah bisa banget ya, karena itu respon abnormal dari imun atau kekebalan tubuh yang menganggap protein susu sapi itu sebagai protein yang berbahaya. Jadi tubuh si anak ini membentuk perlindungan, itu yang disebut alergi susu sapi. Dan juga alergi susu sapi tidak selalu muncul pada bayi. Ada beberapa anak yang baru muncul ketika dia sudah agak besar. Dan DSA meresepkan obat puyer 2 kali 1 dan menyarankan untuk mengganti susu lamanya dengan susu soya.
Setelah aku minumkan obat dari DSA selama 1 hari, batuk yang dialami anakku selama 1 bulan ini tiba-tiba hilang. Dan karena aku memiliki pengalaman di anak keduaku, kalau tiba-tiba batuk terus kayak gitu itu ciri khasnya anak alergi banget ya. Jadi penyebabnya apa sih? Menurutku karena dia terlalu banyak mengkonsumsi susu sapi, yaitu susu sapi dari UHT dan dari bebelak. Anak biasa mungkin nggak apa-apa ya, tapi karena anakku memiliki riwayat keturunan alergi susu sapi, jadi dia lebih mudah terkena alergi susu sapi. Intinya, pemikiran soal alergi susu sapi hanya bisa muncul ketika bayi itu salah besar ya. Karena alergi susu sapi bisa muncul ketika anak sudah besar. Dan ketika sudah muncul gejala seperti itu, harus mengganti susunya dengan susu soya atau dengan asam amino. Obat-obatan di sini hanya sebagai penyeimbang ya. Jadi misal tanpa mengganti susu tapi memakai obat itu nggak bisa. Karena alergi susu sapi itu yang paling utama atau kunci yang utama itu adalah menghindari alergennya atau penyebab alerginya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalian jangan lupa cek video aku tentang anak alergi lainnya. Nanti linknya aku bakal taruh di sini. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian boleh komen di bawah atau juga boleh DM ke Instagram aku. Nanti linknya aku bakal taruh di description box. And yeah, see you on my next video. Bye!